Yo, what's up dulur, selamat pagi ya. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi ya dulur. Oke dulur, bagaimana dulur kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik saja. Oke, maaf dulur nanti jika ada noise-noise suara yang masuk ke dalam mic condenser ini ya, karena ini suasana di kantor ya. Jadi mungkin banyak suara-suara yang lain ya yang ada di belakang saya atau di sekitar saya yang masuk. Oke, maklumin saja, kalian fokus saja sama materi yang akan saya sampaikan. Oke, dulu pada kesempatan kali ini topik yang akan saya angkat di sini adalah ilmu baru mengenal pakan alternatif beternak sapi. Baik dulur, sebelum saya lanjut ya seperti biasa saya menghimbau nih buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu, like-nya jika kalian suka video ini, dan jangan lupa share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baik dulu, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Ada beberapa pertanyaan ya tentang pakan yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, boleh nggak sapi yang diumbar diberi konsentrat? Yang kedua, apakah bahaya bila sapi kita diberikan hijauan yang sudah disemprot dengan herbisida? Yang ketiga, apakah limbah dari tanaman gandum itu bagus untuk sapi? Dan apakah gadung itu bisa digunakan untuk mengobati cacing? Dan serta apakah pohon pepaya itu bisa dijadikan sebagai pakan alternatif? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, benar enggak sih rumput ilalang itu bisa menyebabkan penyakit porang pada sapi? Dan bagaimana bila kita memberikan rumput azolla sebagai pakan pokok untuk sapi kita? Serta yang terakhir adalah bagaimanakah cara atau panduan pemberian mineral dan obat cacing untuk sapi. Itu pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu ya dulur. Jadi simak baik-baik biar kalian tidak ketinggalan satu detik pun. Langsung saja dulu kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan saja ya dulur seputar pakan pada sapi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali ya. Ada sekitar 10 pertanyaan yang akan kita ulas ya pada video kali ini. Semoga kita bisa membahas semuanya seputar dunia perpakanan sapi ini dulu. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Mas mau tanya, apa sapi yang digembalakan bisa diberi tambahan konsentrat? Soalnya banyak yang bilang kalau sapi yang kecapean nggak pengaruh jika diberi dengan konsentrat. Kita akan bahas dulu. Pada prinsipnya sapi, kambing, ayam, dan manusia itu sama. Antara makanan yang masuk, antara kalori yang masuk dengan kalori yang terbakar. Kalau lebih banyak kalori yang masuk, tetap bisa bertumbuh. Hanya tinggal pertumbuhannya itu tergantung pada target kecepatan masing-masing yang diinginkan dulur. Jawabannya ya tentu berpengaruh lah. Jadi dari beberapa sapi yang kecapean atau sapi yang memiliki aktivitas digembalakan ini tidak diberi konsentrat, tentu diberikan konsentrat jauh lebih baik daripada tidak diberikan konsentrat. Dengan catatan hijauan tetap tercukupi, dia terbebas dari penyakit dan dia terbebas dari parasit. Pertanyaan yang kedua, saya mau bertanya Mas, sapi yang dikasih makan rumput tapi rumput yang disemprot sama obat membasmi rumput itu bagaimana ya? Apakah berbahaya? Kita akan bahas dulu. Obat membasmi rumput atau obat membasmi gulma atau sifatnya adalah herbisida, dia membunuh hijauan, membunuh rumput. Itu ada yang tidak berbahaya dan ada juga yang berbahaya. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan pada kambing yang diberikan pakan hijauan yang sudah disemprot dengan herbisida. Ternyata di konsentrasi tertentu ya, semua kambing yang memakan herbisida itu terbukti telah mati. Artinya bila mungkin sekali makan, sapi kita toleran, maka rumput herbisida kedua itu juga toleran. Bila ada akumulasi di angka tertentu, dia akan meracuni paru-paru.
ginjal, dan hati. Jadi di penelitian pada kambing tadi, begitu dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, terjadi kerusakan kelainan di liver hatinya, ginjal, dan paru-paru. Bayangkan jika liver, paru-paru, dan ginjalnya itu terdampak, ya pasti berdampak. Kalau tidak mati, dia akan menjadi sulit gemuk. Jadi makanya di desa-desa kalau yang peternak dan petani itu ada sebuah komunikasi yang bisa dijalin ya di sawah, yaitu dengan membubuhkan ya atau menandai bahwa sebuah ladang itu tidak bisa diambil rumputnya dengan tanda berupa kresek merah. Di situ bahwa ladangnya itu barusan dilakukan penyemprotan. Jadi kalau diambil rumputnya nanti berpotensi atau beresiko meracuni ternaknya. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Limbah dari tanaman gandum bagus tidak untuk sapi, Mas? Nah, kita akan jawab ya dulur. Jawabannya adalah bagus dulur. Tidak masalah. Apalagi bila mau mengelola atau menfermentasinya. Oke, itu jawabannya. Yang keempat pertanyaannya adalah, kalau di daerah kami tanaman gadung buat obat sapi biar nggak cacingan, apakah aman buat kesehatan sapi? Bagaimana jawabannya? Untuk pertanyaan ini maaf, saya belum membaca sebuah penelitian tentang dampak gadung ini yang difungsikan sebagai obat cacing ya, atau pengobatan cacing pada sapi. Insya Allah nanti kalau kita sudah menemukan artikel, menemukan jurnal, menemukan dampak yang sudah diteliti sebelumnya, akan kita sampaikan di lain video. Jadi terus pantengin di channel ini dulur ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Mas, pohon pepaya apakah berbahaya buat makan sapi? Soalnya di tempat saya ada yang pakai batang pepaya untuk digunakan pakan sapi. Kita akan segera bahas dulur. Pohon pepaya ini biasanya itu dicacah dan difermentasi. Ada yang seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat adalah pepaya merupakan satu pohon yang paling banyak getahnya. Efek dari getah yang diberikan pada sapi bila dilakukan tanpa melalui pengolahan. Ada beberapa efek yang saya akan sebutkan satu persatu dulu. Efek yang pertama adalah asidosis pada lambung sapi kalian. Efek yang kedua adalah diare. Jadi kalau misalkan bisa menemukan pengolahan yang tepat untuk menghilangkan getah dari pohon pepaya ini, lalu menstabilkan pH-nya sehingga tidak menyebabkan asidosis atau kembung di lambung, saya rasa bila menggunakan batang pohon pepaya itu aman jika tahu cara pengolahannya. Tapi kalau nggak tahu pengolahannya sebaiknya nggak usah, karena itu beresiko dulur pada peternak sapi kalian. Oke dulur, semoga jawabannya membantu. Pertanyaan yang keenam. Mas, apa benar rumput ilalang bisa menyebabkan penyakit porang? Kita akan bahas ya dulur. Porang ini sebenarnya di beberapa daerah digunakan untuk menyebut istilah cacing hati di beberapa tempat. Jadi sekarang itu sudah banyak produk yang jadi dan siap dipakai dulur. Kayak misalnya Flukisid, ada Albenol, ada Kalbazen, ada Femo, ada Wormzol ya, ada yang injeksi Flukonik ya. Jadi teman-teman bisa beli yang itu saja, yang sifatnya instan, bisa diberikan langsung kepada sapi kalian. Jadi setahu saya ilalang apakah bisa menyebabkan, bahasanya kalau memang ilalang ini banyak tumbuh atau ilalang ini tumbuhnya di tepi perairan, dia lebih tinggi resiko menularkan penyakit cacing hati atau porang ini. Nah, itu jawabannya dulur. Oke, bisa dilanjut ya dulur. Pertanyaan yang ketujuh. Sapi bila diberi makan full rumput azolla, apakah bagus atau bagaimana Mas? Kita akan segera bahas dulur ya. Rumput azolla, setahu saya rumput yang sifatnya itu adalah suplemen. Rumput azolla ini relatif baru dan disarankan untuk sebagai pakan suplemen, bukan sebagai pakan pokok atau pakan utamanya dulur ya. Jadi sebaiknya rumput azolla ini tetap diimbangin dengan pakan-pakan pokok seperti konsentrat ataupun comboran.
Atau hijauan saja sebenarnya sudah cukup tanpa menambahkan rumput azolla ini. Tapi jika ada rumput azolla ini, silahkan ditambahkan ke menu pakan sapi kalian. Oke, dulu kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Sapi diberikan pakan full hijauan, kemudian ngasih mineralnya berapa hari sekali, dan obat cacingnya itu pemberiannya berapa hari sekali. Mohon penjelasannya, Mas. Kita akan segera bahas dulu. Mineral merupakan unsur yang diberikan pada sapi untuk melengkapi kebutuhan nutrisi yang tidak ada di hijauan. Kita berikan berupa mineral. Berapakah pemberian dosisnya? Tergantung pada kebutuhan, tergantung pada kondisi, tergantung pada status reproduksi. Jadi dosisnya itu tergantung pada masing-masing individu yang sedang kita obati. Tidak bisa disamakan. Dan lalu bagaimana dan obat cacingnya itu berapa hari, Mas? Kita akan bahas ya dulur. Dari indukan setelah melahirkan 14 hari. Induk diberi obat cacing pertama setelah melahirkan. Setelah melahirkan dapat 1 bulan diulang lagi. Ketika induk 1 bulan itu diberikan obat cacing. Pada pedet juga diberikan. 2 kali pemberian obat cacing pada induk kita harapkan cukup untuk memastikan induk siap untuk bunting lagi. Sedangkan pada pedet pemberian yang pertama umur 1 bulan. Lalu bisa diulang umur 1,5 bulan, lalu bisa diulang lagi umur 2 bulan. Selanjutnya bisa secara rutin diberikan 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Itu rumus yang paling simpelnya dulur. Kalau sapi jenengan banyak, rumput yang diberikan adalah rumput yang di genangan air, berikan semakin sering. Tapi kalau jenengan berikan ini adalah rumput yang di tanah lapang, rumput di tegalan yang minim air, dan sapi kalian tidak terlalu banyak, boleh semakin jarang diberikan obat cacing. Artinya kalau yang dekat dengan air berikanlah 3 bulan sekali. Kalau yang jauh dari air sumber pakannya maka bisa diberikan 4-6 bulan sekali. Oke dulur, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ke-9. Mas mau tanya, sapi saya umur 5 bulan, apakah boleh dikasih comboran bekatul? Jawabannya adalah boleh. Monggo diberikan. Jangan lupa diberikan secara bertahap agar tidak kembung. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-10. Mas tolong konten tentang bahan pakan konsentrat yang bikin sapi cepat gemuk. Siap dulur. Matur suwun, perhatiannya matur nuwun. Di video lain semoga kita bisa membuatkan khusus episode tentang pakan konsentrat. Oke dulur, gitu aja obrolan singkat, obrolan santai 10 pertanyaan yang sudah kita bahas pada video hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dulur. Baiklah dulur, gitu aja untuk video pada pagi hari ini ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis ya. Seperti biasa saya menghimbau buat teman-teman yang belum subscribe ya. Jangan lupa subscribe dulu, like-nya jika kalian suka video ini, dan share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah dulur, gitu aja saya akhiri. Assalamualaikum. Bye-bye.